Ayo bareng, senggol kiri kanannya 5 menit pertama. Go. Tahu nggak Bapak Ibu, 5 menit pertama ini akan membawa dirimu nanti. Hari ini hidupmu di sini nih. Rata-rata. Kalau kau berjuang dari 5 menit pertama, ketika hidupmu dibawa naik oleh Tuhan, naik tinggi, kamu tidak akan sombong. Tidak mungkin. Kamu tidak akan rusak. Tidak mungkin. Kamu tidak akan lupa diri. Tidak mungkin. Kalau hidupmu dibawa terendah di titik terendahmu, kamu tidak akan hancur. Kamu tidak akan mengutuki Tuhan. Kamu tidak akan remuk berkeping-keping. Lah pastor, tapi kok depresi? Yes, manusia itu ketika 2019, manusia itu terdiri dari, nih sekalian ya, tadi ngulang dikit, tubuh, jiwa, roh. 3 ini. Apa kemarin Pak? Trikotomi ini saling berkesinambungan. Kenapa orang bisa depresi? Karena jiwanya kosong. Dia memasukkan segala sesuatunya yang bukan Tuhan itu sendiri. Karena di dalam rongga kehidupan manusia ada satu yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ini harus Tuhan itu sendiri. Dan banyak manusia menjejalkan apapun untuk mengisi ini. Dan akhirnya tidak bisa mengisi ini. Mereka mengisi ruang kosong di sini. Ketika ini adalah kunci inti dari kehidupan. Ketika masalah hidup datang, menghantam, ini semua roboh, saudaraku. Jiwanya keok. Maka dari itu, minggu lalu dan tadi ibadah pertama saya jelaskan bahwa apa yang masukan apapun itu mewarnai jiwa. Jiwamu akan menghasilkan nesyamah atau roh. Rohmu berkualitas atau tidak tergantung dari apa yang kau masukkan di dalam jiwamu. Di dalam roh kedalaman ada nurani, hati nurani. Hati nurani itu akan berlaku, ditunjukkan dari kelakuan atau tindakan hidup. Kelakuan atau tindakan hidup, karakter, semuanya akan menghasilkan salvation. Oke. Tadi saya jelaskan saudaraku bahwa ada di ibadah pertama saya jelaskan bahwa ada zaman dulu orang bangsa Israel, nuraninya diisi dengan Taurat. Maka dia hidup, orang bangsa Israel diwarnai dengan Taurat itu. Dan orang kalau bisa menghidupi Taurat itu, orang itu akan menjadi nuraninya baik, jiwanya baik, nuraninya baik. Dan dia akan menjadi orang yang baik, tidak hanya rata-rata, tetapi dia baik menurut Taurat itu. Orang non-Yahudi yang tidak punya Taurat, dia punya hukum adat nenek moyang yang diwariskan. Kalau orang-orang non-Yahudi itu mengikuti ajaran nenek moyangnya, saya kira saudaraku, tidak kalah dengan orang yang melakukan Taurat. Jadi, orang yang mengikuti adat istiadat nenek moyangnya ini, kalau dia melakukan semuanya dengan baik, dia juga memiliki nurani yang baik. Karena isi Taurat dengan adat yang lain, saya kira hampir mirip. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini dan itu. Terus, orang yang tidak mendengar Injil, atau orang mendengar Injil, tapi Injilnya salah, semuanya juga akan diadili. Ini semua akan diadili. Ini ya, dengar ya baik-baik. Ini akan diadili menurut perbuatan. Tetapi bagaimana dengan kita hari ini? Kita itu adalah produk. Loh, ini mana ya? Oh betul. Kita ini adalah
produk yang berbeda. Kita adalah produk suara kebenaran. Tadi di ibadah pertama saya jelaskan bahwa produk suara kebenaran itu jauh dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan. Mereka semua hanya perbuatan baik. Goalnya baik. Suara kebenaran, kalau berhenti di level ini, kau binasa. Karena perbuatan baikmu tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang memang mendengar Injilnya salah, tidak mendengar Injil, atau hidup di dalam kungkungan hukum yang tertulis di dalam hidup mereka, mereka tidak bisa mencapai next level, yaitu sempurna. Ini gak bisa mereka. Kita orang di dalam suara kebenaran, kekristenan, orang Kristen yang benar, kita harus sampai di titik. Dan kesempurnaan ini hanya bisa diraih ketika engkau finishing well. Poin yang harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, hari-hari hidupmu harus berkenan. Maka seperti lagu Musa, penyembah sejati tidak akan bisa jadi penyembah sejati kalau orang kekristenan yang benar tidak pernah mewarnai hati nuraninya dengan tepat. Kita akan bahas ini. Yuk, kita lanjut ya. Oke, sampai di sini paham saudaraku? Ini review tadi ibadah 1. Hati nurani atau suara hati itu lebih bersifat subjektif. Maksudnya begini, hati nurani kita itu sangat dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Apa yang menurutku baik, apa yang menurutku jahat, itu menjadi warnaku. Menurut Coach Stephen misalnya nih, untuk sama anak muda, kalau duduk melagrang begini, menurut Coach Stephen gimana? Nggak boleh. Kalau ada Coach Stephen, kamu nggak boleh begitu. Aku orang lebih tua dari kamu duduk yang baik. Loh, tapi aku nggak apa-apa sama papa mamaku, terserah. Tapi menurut aku nggak boleh. Ada baik, tidak baik, ada ukurannya. Maka dari itu, saudaraku, hati nurani itu subjektif. Dan saya mau kita semua membedakan bahwa suara hati sama hati nurani itu beda. Suara hati itu mencerminkan segala pengertian dan prasangka masing-masing individu, sehingga jelas merupakan sesuatu yang bersumber kepada diri sendiri. Suara hati sama suara Tuhan nanti. Lah ini beda tipis. Ini orang Kristen sering kebolak-balik. Lah ini saya akan jelaskan. Dalam hal ini saudaraku, kita tidak boleh mengidentifikasi atau mengidentikan hati nurani ini dengan suara Tuhan. Walaupun hati nurani itu tidak dapat atau tidak boleh diidentifikasikan suara Tuhan, tetapi komponen hati nurani ini dari Allah memang, dari Tuhan itu sendiri. Karena hati nurani ada roh di situ, ada jiwa, ada tubuh. Betul nggak saudaraku? Betul nggak? Ini dari Allah. Bahkan tadi saya berkata bahwa roh yang ada pada dirimu, nismat hayim, nesyamah itu dihembuskan oleh Elohim Yahweh, Allah Bapa, kepada engkau dan saya, maka aku jadi hidup. Berarti komponen ini dari Allah. Maka tadi saya berkata apa di ibadah 1? Roh, jiwa, dan tubuhmu harus benar-benar sekemistri dengan Allah. Kalau ini tidak sekemistri dengan Allah, ini pun tidak. Kalau ini tidak, maka jangan pernah jadi penyembah sejati Tuhan. Tidak akan pernah jadi. Tidak mungkin. Tapi ingat saudaraku, ini semua ini ilahi dari Tuhan. Maka dari itu, engkau dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengerti kebenaran, engkau dan saya 24 jam 7 hari berjuang. Apa yang ilahi ini jangan sampai duniawi.
Ini battle kita. Karena ini menghasilkan ini. Sampai di titik, saudaraku, kita berjuang. Endingnya di sini kan. Baru lari ke sini, betul nggak? Roh ini, nesyamah kita ini harus sampai menjadi pelita Tuhan. Ini loh saudaraku, jaga tubuhmu sekemistri dengan Tuhan. Kayak tadi saya ngasih gambaran simpel, tidur yang cukup, tidur jam yang baik, makan yang sehat, olahraga, semuanya. Jaga, rawat tubuhmu. Sampai sekemistri dengan Tuhan. Ketika tubuhmu sehat, maka jiwamu mengasup sesuatu yang baik juga. Maka rohmu berkualitas. Kau masukkan kebenaran. Maka rohmu menjadi pelita Tuhan. Sampai di titik itu perjuangan kita. Maka kalau nurani kita digarap dengan benar nanti, ketika ini jadi pelita Tuhan, terus kita garap nurani kita, maka nurani kita pun sekemistri dengan Allah. Itu yang disebut dengan nurani ilahi. Makanya tidak mungkin seseorang menjadi penyembah sejati kalau nuraninya masih nuraninya pribadi itu sendiri, bukan nuraninya ilahi. Amin? Masih nangkap sampai sini? Mengikuti? Nuranimu itu harus berubah. Stephen Lim harus mati, Allah harus hidup. Maka nurani dari nurani bawaan Stephen Lim itu yang sudah salah selama bertahun-tahun harus terus dimatikan. Cara mematikannya mana? Ini semua nih. Sampai rohmu jadi pelita Tuhan. Ini tidak gampang, saudaraku. Kalau kau bertarung di sini, maka nuranimu berkualitas seperti ilahi itu sendiri. Tetapi kalau kau tidak mau garap ini, maka yang baik jadi jahat. Orang yang memiliki nurani yang berkelas ilahi, saudaraku, dia tidak membutuhkan hukum. Tidak perlu dikasih hukum. Taurat lah apa, nggak perlu. Tidak perlu dibatasi dengan peraturan ini dan itu. Tidak perlu diancam neraka. Nggak perlu. Karena dia tahu nuraninya dia bentuk untuk apa. Nggak perlu ada polisi-polisi untuk menjaga supaya dia berjuang di sini. Makanya saya memasukkan kalimat penyembah sejati itu tidak gampang loh, saudaraku. Itu saya kolerasi, tadi saya duduk di sini. Judulnya bukan penyembah sejati. Tetapi saya mencoba bahwa seorang penyembah sejati itu nesyamahnya harus baik. Kalaupun seseorang berbuat baik, saudaraku, seharusnya bukan karena takut neraka, takut panasnya neraka. Nuraninya memang begitu. Tidak bisa lagi berbuat dosa, tidak bisa lagi menjahati orang, tidak bisa lagi melawan balik orang. Lah itu yang bisa ngukur Anda sendiri. Itu berproses, saudaraku. Dan kalau hari ini kau dipertemukan dengan level-level yang berat, kau ketemu dengan orang-orang yang menguji batinmu, menguji kualitas nuranimu, kamu bisa lihat bagaimana engkau memperlakukan orang yang menyakitimu. Amin. Paulus menulis kalimat ini dalam Roma 13 ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh suara hati kita. Tahu nggak, saudaraku? Suara hati kita ini seringkali salah karena kita terlalu subjektif. Apa yang kita masukkan? Contoh. Saya bisa berkata begini. Dua sisi mata uang, contoh. Boleh sih? Kalau pelayanan kamu harus berani sakit buat Tuhan. Kamu harus berani sakit buat Tuhan. Kalau buat saya, pandangan seorang pastor Stephen Lim, sakit itu all out. Berani semuanya. Tapi buat seorang polisi, dia bisa memandang dengan cara yang berbeda. Kenapa?
Loh, aku gini sudah all out kok. Tapi saya sebagai bapak rohani, aku ngomong, kau belum perih. Buat dia, lu sudah perih kok aku. Kenapa? Karena nuraninya selama ini punya konsep yang salah tentang bagaimana melayani perasaan Tuhan. Lah itu dua sisi mata uang. Maka dari itu saudaraku, supaya kau dan saya punya ketepatan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, berarti engkau dan saya harus sekemistri dengan yang ilahi itu sendiri. Wah, repot ini. Ini kalau kalian tidak mau sungguh-sungguh berjuang ya, penyembah sejati itu tidak akan pernah jadi sampai kau mati. Orang menyakitimu, kau tidak tujuannya nyikat orang itu, tapi kau tujuan ke Tuhan. Wah, berat, saudaraku. Lah ini. Maka saya berkata begini, hati nurani belum tentu bisa mewakili suara Tuhan. Maka nurani belum tentu bisa dipercaya. Karena warnanya warnamu. Itu yang bahaya, saudaraku. Tidak bisa. Terus gimana pastor supaya aku bisa memiliki atau mengerti di dalam kebodohanku, nuraniku masih belum berkualitas. Di dalam kebodohanku. Tadi kembali 5 menit pertama, kau harus duduk diam. Kau duduk bersama dengan Tuhan. Kau sibuk dengan hidupmu. 24 jam 7 hari kau tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Terus kau berkata, aku mau bangun yang ilahi ini menjadi berkualitas. Omong kosong, saudaraku. Tidak mungkin. Belum tentu suara hati nurani itu sesuai dengan pertimbangan Allah. Belum tentu hati nurani itu mewakili keputusan Allah. Sebab itu hati nurani harus tunduk pada firman. Engkau dan saya harus sampai dipasung nurani kita. Masukkan itu terus. Supaya kita sampai di titik nurani kita benar-benar sekemistri dengan suara kebenaran itu. Lah, nanti kalau sudah sampai Anda sekemistri, Anda kerasa mana suara hatimu, mana suara Tuhan. Itu langsung ada pembedanya. Ngerti gak? Bales Stephen. No. Itu ketok loh. Itu nanti baru kelihatan. Tapi itu butuh proses. Makanya saya bilang apa? Butuh jam terbangmu duduk dekat kaki Tuhan. Tidak boleh kurang, saudaraku. Itu yang akan membawamu menjadi penyembah sejati yang benar. Kau dan saya harus sempurna. Kalimat sempurna ini mewakili penyembah sejati. Ini nyanyi gampang. Khotbah ini gampang. Ngelakoni nih setengah mati, saudaraku. Betul. Tapi kalau hari ini kalian sudah mulai mengerti ini, maka kau dan saya tidak boleh berhenti dalam memperbarui pikiran, perasaan, hati kita. Semakin ingin rindu memiliki pengertiannya Tuhan itu gimana sih? 70 kali 7 itu artinya apa Tuhan? Wah, itu enggak gampang, saudaraku. Kerendahan hati itu apa Tuhan? Jangan berharap kepada manusia itu apa? Itu banyak, saudaraku. Sehingga begini loh, saudaraku, sampai suara hatimu dapat mewakili suara Allah, itu baru penyembah sejati. Suara hatimu, suara hati kita, ini jadi milik, ini jadi suara hati Allah. Wih, ini sampai nangis, saudaraku. Kan saya kalau mengerti ini, berat banget ya Tuhan. Tapi itu perjuangannya.
Jadi segala pertimbangan, segala keputusan itu hanya maunya Allah aja deh, bukan mauku lagi. Ini baru di titik kita tidak meleset, saudaraku. Saya takut loh sekarang hari ini kalau buat keputusan apa, saya takut banget. Saya mesti bawa dekat kaki Tuhan tiap waktu. Ini yang disebut dengan hati nurani yang murni, yaitu keberadaan manusia batiniah yang tidak lagi menghidupkan kita, atau kita ini boleh dikatakan yang penuh dengan apa yang jahat. Betul enggak? Manusia itu nalurinya jahat loh, saudaraku. Ya, amin. Kok ya aku tok yang jahat, kok tapi orang amin. Bener nggak? Inilah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keberadaan hati nurani yang murni ini akan membuat seseorang penyembah sejati itu dia memikirkan orang lain, peduli. Tuhan mau sampai di titik begini, Stephen Lim, kau harus memberikan semua roh, jiwa, tubuhmu, nuranimu, all out belongs to me. Kasih aku. Kalau mau kurampas hidupmu, kau baru berkenan dan kau baru bisa menjadi penyembah sejatiku. Wih, itu sakit, saudaraku. Maka hari ini saya tidak berani, saudaraku, minta apapun sama Tuhan kecuali minta tangannya membawaku jalan hari-hari hidup. Saya sama istri tidak pernah doa macam-macam. Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan aku kesembuhan, Tuhan berikan aku. Tidak pernah. Tidak pernah saya ucapkan. Saya cuma berkata begini. Kalau saya doa bareng sama istri, kau tahu isi hatiku, Bapa. Kau tahu perjalananku. Kau tahu battle hidupku. Kau tahu apa yang menjadi perenunganku. Satu hal yang aku minta daripadamu, jangan tinggalkan aku. Di situ kita berderai air mata, saudaraku. Nggak gampang. Tetapi menjadi penyembah sejati harus lewat fase itu. Nggak mungkin engkau menjadi sempurna tanpa melewati Via Dolorosa. Kau mau lewat mana? Nggak ada, harus lewat Via Dolorosa. Sampai engkau habis. Harga dirimu habis, nama baikmu rusak. Kau dihabisi total. Tapi Tuhan menolongmu, pasti. Lagumu apa? Tuhan selalu menolongku. Iya, kalau besok sama lusa, itulah renungannya tentang itu. Bagaimana Tuhan menolong kita. Loh, ada yang tanya sama saya, loh Pastor, bukankah Tuhan mereka-rekakan yang baik atas kita? Yes, tetapi kesalahan yang kita pilih, karena nurani kita salah. Kita kadang seringkali kita memilih sesuatu yang salah. Kalau engkau dan saya sudah memilih sesuatu yang salah, kita tidak boleh minta Tuhan mujizatmu, lompatkan aku dari masalah karena kesalahanku. Tidak boleh. Kau tetap lalui, tapi tangan Tuhan tetap ada. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, nuraninya sudah diubah menjadi nurani ilahi, saudaraku. Meskipun seperti murid-murid Tuhan Yesus, ada yang digoreng, ada yang disalib terbalik, ada yang dipenggal kepalanya. Lihat, ketika mereka menghadapi maut sekalipun, dia tetap tenang, dia tetap bersyukur, dia tetap tidak pernah menyangkali Tuhannya. Kenapa? Karena yang ilahi dalam dirinya sudah diubahkan dan dibentuk seperti apa yang Allahnya mau. Maka dari itu pada pagi hari ini, di dalam proses pembentukan hati nurani, yang memegang peranan itu adalah jiwa. Unsur yang masuk dalam jiwamu harus mulai kau pertimbangkan sungguh-sungguh, saudaraku. Makanya setiap pagi dengerin renungan The Message. Amin. Amin. Harus dengarkan. Itu suara gembalamu, dengarkan, saudaraku. Kau harus masuk di dalam perenungan akan itu.
2 hari ke depan saya akan membahas tentang itu. Bagaimana aku bisa dibela Tuhan. Bagaimana aku punya kelayakan di dalam positioningku hari ini. Aku terlihat kalah, tapi aku benar. Tapi kau tidak boleh lawan. Itu tidak gampang loh saudaraku. Orang sudah tahu aku benar, tetapi dianggap kalah. Tapi di dalam kebenaranmu dan di dalam kau terlihat kalah, kau harus tetap berkata, aku mengampuninya, aku memberkatinya, dan aku mendoakan dia baik-baik saja. Meskipun nama baikmu dihancurin, kau tetaplah itu. Hari ini di dunia kau boleh kalah. Tapi kalau hidupmu kudus, kita lihat nanti di pengadilan Tuhan. Bener nggak? Orang yang menjadi penyembah sejati pasti peduli kepada orang lain, atas keselamatan orang lain. Orang lain tidak selamat kok buat bayi begini. Tidak mau saudaraku. Coba orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Tak kandani. Roma 8 ayat 5 berkata, mencelat saudaraku. Kita nih wong iki. Ora kenaran apa ngomong-ngomong mbak aku Roma bareng. Betul enggak? Betul enggak? Orang lihatnya apa saudaraku? Kelakuan baikmu. Makanya dimulai diadatkan di gereja ini. Ini ada yang sakit dikontak, telepon, jenguk, didoakan, mulai care satu sama lain. Orang akan tersentuh dengan touchmu. Ini tenang nih. Seorang Lisilim menggantikan Kristus. Seorang Agusna, begitu tuh. Seorang Sinung, wajahnya wajah Kristus. Seorang Stephen ini wajah setan wegah kok. Amin. Jadi kita harus peduli. Penyembah sejati peduli dengan keselamatan orang lain. Kalau kau peduli dengan keselamatan orang lain, pedulilah dulu dengan keselamatanmu. Ketika kau peduli dengan keselamatanmu, kau garap hidupmu, maka itu semua akan berdampak, mengimpartasi sekitarmu. Orang akan lihat Stephen Lim dulu muamuan kok sekarang enggak ya. Saya orang keras saudaraku, dulu bener. Saya Jaden itu sampai kalau ngomong, aduh, Dedi aku dulu takut sama Dedi banget. Iya. Senewan saya bisa lempar barang semua dari Senewan itu medeni saudaraku. Sekarang kalau Senewan kok iso hanteng gitu ya. Itu dari mana? Dari Tuhan. Nuraniku terus. Pakai kekuatanmu nggak bisa. Kau butuh Tuhan. Kau butuh Tuhan. Maka saudaraku, nurani seseorang akan baik. Maka roh atau nesyamahnya akan menjadi bersih, menjadi kudus, sehingga dilayakkan menerima kemah baru, kembali kepada Bapa dalam kerajaan surga suatu hari nanti. Kita berat loh saudaraku. Sekali lagi saya mau ingatkan, karena engkau harus sampai merasuk kepada perubahan kodrat. Itu yang dicari Tuhan. Ini sempurna. Ini berkenan. Ini baik. Berkenan ini step terus ya, naik. Berkenan sampai di sini. Kalau kita sampai masih di sini baik aja sama orang, jauh mau ke sini, nggak bisa. Maka kau dan saya jangan di titik ini. Orang lain di luar sana biarin dia di titik ini udah bagus. Makanya jangan sok kamu paling pasti penghuni surga saudaraku. Malah wong ning jowo kono karena dia berbuat baik, tidak tahu suara kebenaran yang murni, dia injilnya salah, dia berbuat baik, dia masuk. Anda yang sok mengerti kebenaran tapi tidak melakukan, Anda cuma berusaha sampai di titik ini, bubar Anda. Maka kita berjuang. Hari ini orang dunia ngomongnya baik, cukup, oke. Kita nggak boleh. Kita berkenan. Berkenannya ke siapa? Ke Bapa. Lalu caranya apa? Hiduplah dalam tuntunan roh sampai nuranimu jadi nurani ilahi. Dimulai dari mana? Duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Lakukan firman. Baca firman Tuhan. Terus jejali yang baik. Terus. Sampai nesyamahmu jadi nesyamah yang rohani. Sampai kau bisa berkata, aku bisa balas orang itu, tapi aku tidak mau balas. Aku mau mendoakan orang itu. Wih, keren saudaraku. Berikan tepuk tangan.
Amin. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Angkat tanganmu. Wih, keren, keren. Tenang loh, ini malaikat nyatet loh. Ya, oke. Anda diberkati Tuhan.